NIM 24030304161. Di sini aku akan menjelaskan mengenai apa itu sitoskeleton. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein yang dapat ditemukan dalam sel. Serat ini memberikan struktur dan juga dukungan pada sel dan juga membantu sel untuk bergerak juga berinteraksi pada lingkungannya. Sitoskeleton ini terletak di dalam sitoplasma pada sel eukariotik. Sitoskeleton merupakan jaringan protein berupa aktin, miosin, tropomiosin, tonofilamen, dan mikrotubula. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sitoskeleton. Ya, fungsi utama sitoskeleton yang pertama, memberikan bentuk dan struktur pada sel. Sama seperti kerangka pada tubuh manusia, sitoskeleton memberikan bentuk yang kokoh pada sel dan mencegahnya berubah bentuk secara sembarangan. Yang kedua, menjaga posisi organel. Organel-organel di dalam sel tidak melayang bebas, melainkan terikat pada sitoskeleton sehingga posisinya tetap terjaga dan fungsinya dapat berjalan optimal. Yang ketiga, memfasilitasi pergerakan sel, seperti pada proses pergerakan sel amuba dan pembelahan sel. Yang keempat, membantu transportasi zat. Nah, dia ini sebagai rel bagi vesikel dan organel lainnya untuk bergerak di dalam sel. Yang kelima, berperan dalam pembelahan sel. Nah, sitoskeleton ini membentuk gelondong mitosis yang penting dalam pembagian kromosom selama pembelahan sel. Yang keenam, membentuk silia dan flagella. Silia dan flagella adalah tonjolan sel yang berfungsi untuk pergerakan sel dan menangkap rangsangan. Nah, sitoskeleton ini berperan dalam pembentukan struktur ini. Nah, itu tadi ada 6 fungsi utama dari sitoskeleton. Selanjutnya kita akan bahas tentang di mana sih sitoskeleton ini dapat ditemukan. Nah, ternyata sitoskeleton ini ditemukan juga pada sel prokariotik maupun sel eukariotik. Nah, kita bahas ya. Nah, jika pada sel eukariotik, ini seperti sel hewan, tumbuhan, dan jamur, sitoskeleton memiliki struktur yang lebih kompleks dan terdiri dari 3 jenis, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Nah, fungsinya ini sangat beragam, mulai dari menjaga bentuk sel, memfasilitasi pergerakan sel, hingga berperan dalam pembelahan sel. Nah, beda lagi nih kalau dalam sel prokariotik. Awalnya para ilmuwan berpikir hanya ada di sel eukariotik saja, namun penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa sel prokariotik seperti bakteri juga memiliki struktur yang mirip dengan sitoskeleton meskipun lebih sederhana. Nah, seringkali komponennya ini adalah homolog dengan protein sitoskeletal pada eukariota, namun fungsinya mungkin sedikit berbeda. Itulah tadi tentang pembahasan fungsi sitoskeleton dan di mana sitoskeleton berada. Itu saja yang mungkin saya bisa jabarkan. Oke, saya akan meneruskan tentang jenis-jenis dari sitoskeleton. Di samping saya sudah ada mikrofilamen, mikrotubul, dan intermediate filamen. Dan saya akan menjelaskan untuk yang pertama adalah tentang mikrofilamen. Mikrofilamen sendiri merupakan sitoskeleton yang paling tipis. Letaknya berada di samping-samping dinding sel dan terdiri atas protein aktin dan miosin. Dan apabila protein aktin dan miosin ini terdapat kontraksi, maka akan terdapat pergerakan pada sel. Jadi sudah dapat disimpulkan dari fungsi dari mikrofilamen adalah sebagai pergerakan sel. Oke, untuk penjelasan yang kedua yakni tentang intermediate filamen. Dia memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, alias dia berada pada ukuran dari mikrofilamen dan juga mikrotubul. Di dalam intermediate filamen memiliki atau tersusun atas banyak sekali protein dan dia juga tersebar dalam sitosol. Fungsi dari intermediate filamen sendiri adalah sebagai penyongkong dalam sel. Sebagai contoh, saya bisa menyontohkannya pada kasur pegas.
Kasur pegas kan apabila kalian tiduri dia akan kempes, dan apabila kalian bangun dari kasur dia akan kembali ke bentuk semula. Seperti halnya intermediate filament, apabila terdapat deformasi pada sel, maka setelah deformasi itu selesai, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Baik, saya akan menjelaskan fungsi yang terakhir, yakni dari sitoplasma yang ketiga, yakni mikrotubul. Mikrotubul memiliki ukuran yang besar daripada sitoplasma yang saya sebutkan tadi. Di dalam mikrotubul juga terdapat berbagai macam sel yang berbentuk seperti pipa, tetapi dia berongga-rongga, tidak memiliki isi. Dan sesekali mikrotubul ini akan ada yang keluar dari organel sel yang namanya sentrosom. Kemudian mereka akan berfungsi untuk menarik kromosom ke sisi yang berseberangan saat terjadi pembelahan sel. Baik, sekian dari penjelasan dari jenis-jenis sitoskeleton. Semoga membantu. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung mengetik di kolom komentar.